morning second grade. How are you this morning my students? I hope all of you are fine and full of spirit to follow the lesson today. And now before we start our lessons, it's better we sing one song. Let's sing good morning. You can sing this song? Yes, let's sing together. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students. Good morning students. Good morning students, how are you today? I'm fine. Okay, very good. And now let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar. Ditonton video pembelajaran yang akan Miss berikan dari awal sampai akhir video. Semangat! Nah anak-anak Miss, hari ini kita masuk buku tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Di sini akan ada sebuah cerita dongeng yang berjudul Gagak Sang Pembohong. Ayo kamu dengarkan cerita dongengnya dengan seksama. Dengarkan ya nak ceritanya. Gagak Sang Pembohong. Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai burung kecil yang lucu, aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Burung pipit senang. Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada Gagak yang siap membantu. Kami sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular. Gagak mendengarkan dengan penuh seksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silakan kau cari makan dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi. Burung-burung pipit pun pergi. Dasar burung ceroboh, mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, telur-telur itu disantapnya. Saking lahapnya, tidak memedulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cecak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore, saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapakah pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah Gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri, kata cecak. Keesokan harinya, Gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Ungkap Gagak tampak penuh penyesalan. Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya.
Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada Gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo kumpulkan getah sebanyak-banyaknya, lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Keesokan harinya, Gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Hei, lihat, Gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu, bisik Pipit. Belum sampai Gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Gagak, Perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu, kata burung pipit. Maafkan aku burung pipit, selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian, Kata burung Gagak. Baiklah, kami maafkan, tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi, kata burung pipit. Nah anak-anak Miss, kamu sudah dengarkan kan dongeng yang berjudul Gagak Sang Pembohong. Setelah kamu dengarkan dongeng tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan sang gagak? Sang gagak membohongi burung-burung pipit dengan memakan telur-telurnya. Nomor 2, apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang gagak? Burung pipit bergotong royong mengumpulkan getah sebanyak-banyaknya lalu ditaruh di sekeliling sarang. Nomor 3, apakah yang kamu peroleh pada kisah di dongeng Gagak Sang Pembohong? Jawabannya adalah, apa nak yang bisa kamu peroleh dari cerita ini? Jawabannya, kita harus selalu berkata jujur, tidak menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan kepada kita, dan meminta maaf ketika berbuat salah. Kemarin Siti dan teman-teman bermain bersama. Mereka membentuk kelompok putra dan putri. Sikap kita kepada teman yang berbeda jenis kelamin adalah sebaiknya saling menghormati, tetap berteman, dan tidak saling mengejek satu sama lain. Selanjutnya, hari ini ibu guru memberikan pengumuman. Besok sekolah Siti akan mengadakan upacara. Upacara tersebut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Setelah upacara akan diadakan bakti sosial. Bakti sosial tujuannya memberi bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Siti dan teman-teman juga menyiapkan bingkisan. Mereka membeli buku, penghapus, pensil, dan alat tulis lainnya. Nah, perhatikan. Siti dan teman-teman ingin membeli barang di atas sesuai dengan uangnya. Siti memiliki uang Rp5.000. Kira-kira barang apa saja yang dapat Siti beli anak-anak? Uangnya Rp5.000, lihat harga barang-barangnya. Buku tulis 1 itu harganya Rp2.000, ya kan? Terus pensil 1 itu harganya 500 karena dia beli cuma 1. Kalau beli 1 pensil 500 dibayar 500. Penghapus harganya 500 untuk 1 penghapus. Maka kita tuliskan 500. Penggaris bisa kita belikan 2. Karena bayarannya adalah 1.000. Karena kita beli 1.000, maka 2 dikali 1.000 menjadi 2.000. Kemudian kita jumlahkan semua barang yang dibeli Siti. 2.000 tambah 500 tambah 500 tambah 2.000 menjadi 5.000. Nomor 2, Edo memiliki 2 keping uang 500-an dan 2 lembar uang 1.000-an. Barang apa yang dapat dia beli? Berarti 2 keping uang 500-an itu senilai 1.000.
2 lembar uang seribuan itu juga bernilai 2.000. Jumlahkan 1.000 rupiah ditambah 2.000 rupiah menjadi berapa nak? Menjadi 3.000 rupiah. Maka uang Edo seluruhnya ada 3.000 rupiah. Kira-kira barang apa saja yang bisa Edo beli? Maka Edo bisa membeli buku tulis satu harganya 2.000 kan nak? Maka jumlah harganya adalah 2.000. Satu penggaris harganya 1.000. Maka yang harus dibayar tetap 1.000. Kemudian Edo juga bisa menjumlahkan semua barangnya. Buku tulis tambah penggaris menjadi 3.000. Pas kan nak uang yang dimiliki Edo. Jadi Edo bisa membeli satu buku tulis dan satu penggaris sehingga harganya 3.000. Seperti ini bisa dimengertikan anak-anak Miss. Selanjutnya pembelajaran 4. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Ini adalah naskah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Naskah ini dibacakan pertama kali pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengarkan naks yang akan Miss bacakan. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu adalah teks yang berjudul Sumpah Pemuda. Coba cari kosakata yang sulit dari teks Sumpah Pemuda tadi. Kira-kira apa nak? Tanah air. Tanah air artinya tanah kelahiran. Sumpah itu artinya adalah ikrar atau janji. Hikmat itu artinya adalah kusyuk. Anak-anak, jadi kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama itu disebut sinonim. Semalam yang artinya berbeda disebut antonim. Ada sebuah teks mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Batak berasal dari Sumatera Utara, suku Dayak berasal dari Kalimantan, suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Siti berasal dari Jawa, Beni berasal dari Sumatera Utara, Dayu berasal dari Bali, Leni berasal dari Kalimantan, Edo berasal dari Papua. Sekarang pasangkanlah nama siswa sesuai dengan sukunya. Pertama adalah Dayu. Dayu tadi berasal dari Bali, maka Dayu adalah suku Bali. Kemudian Edo. Edo berasal dari Papua, berarti Edo Papua. Kemudian Beni berasal dari Sumatera Utara, maka Beni adalah suku Batak. Yang terakhir Siti berasal dari Jawa, maka Siti adalah suku Jawa. Seperti ini ya nak, jadi setiap daerah itu memiliki sukunya masing-masing. Sebaiknya kita tidak membeda-bedakan teman, saling menghargai dan menerima perbedaan antar teman. Hal ini dapat menjaga kerukunan kita dengan teman, sehingga kita dapat bermain dengan baik ya nak. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai bentuk pecahan uang.
Coba kamu tuliskan pecahan uang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut ini. Nomor 1. Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Maka pecahan uang yang bisa digantikan dengan uang Siti adalah 4 lembar uang 1000-an, 2 lembar uang 2000-an, 1 lembar uang 2000-an, dan 2 lembar uang 1000-an. Kemudian Dayu membeli buku gambar seharga Rp3.000. Maka pecahan uangnya bisa 3 lembar uang 1000-an, 1 lembar uang 2000-an, dan 1 lembar juga uang 1000-an. Yang terakhir 6 keping uang 500-an. Ini adalah nilai uang yang sama dengan uang Rp3.000. Okay students, have you watched this video carefully? Sudah tonton kan nak video pembelajaran kita hari ini? Nah, tugas kamu yang belum mengerjakan puncak temanya silahkan dikerjakan hari ini ya nak videonya. Miss tunggu sampai hari Jumat. Okay nak, let's close our study for today with sing goodbye goodbye. Goodbye 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, students. Let's pray together. Thank you, God, for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God, amin. Selamat belajar ya anak-anak Miss. Ingat untuk mengerjakan tugas yang telah Miss berikan. Semangat, see you tomorrow.